menurut saya kalau setiap bangunan fasilitas kesehatan itu muara dari orang sakit, orang sedih itu kan di situ semua, Mas. Tentang kecelakaan, sakit baik medis maupun non medis, proses operasi, melahirkan, semuanya pasti ada di situ. Jadi ketika awal yang saya masuk ke sini sebenarnya saya mendengarkan suara riuh dari korban kecelakaan, Mas. Ini Mas D, kalau kita keluar ya sebenarnya memang ada apa? Aromanya? Iya, ini soalnya mancing ngajak ke sini. Pandannya. Bukan pandan ini Om. Apa? Gosong. Oh, ini nganu apa namanya? Black Giant. Tapi nggak enak banget Mas. Soalnya mereka sudah terkumpul di pojok ternyata. Karena merasakan ini lampu. Mereka kan pada gini Mas tadi. Enggak, tadi yang dirasakan kameramen tuh kayaknya saya juga tertarik ke sana. Iya, memang iya. Karena kan mereka memiliki medan kayak sini. Dia tersusun dari kayak potongan-potongan tubuh, jeruan, tapi bukan potongan tangan atau tangan nempel. Ini cuman sesetan, maaf ya, seset kayak gitu. Dan itu ngumpul jadi kayak gabungan. Sebenarnya nah ini ada bau tipis-tipis. Nanti kita cari sumbernya. Waktu pertama kali kita datang ke sini, saya tuh kayak ngintip-ngintip di pojokan gitu loh. Oh iya, itu sebenarnya sosok lain sih Mas, gitu ya? yang ada di sini juga. Oh, ya. Baunya di sini pandan. Iya. Ini teman-teman kameramen nyium pandan, kuat banget. Iya. Iya, kan? Better kita dari sini aja sih sebenarnya. Jadi saya sambil ngeper ya Om. Kalau kita lihat ke sana, itu jalanan yang sangat ramai. Dan ini Mas, banyak terjadi kecelakaan yang ada di jalan itu yang tadi sudah saya sebut red line. Jadi sosok yang dominan di sini itu memang memiliki keterikatan secara residual energi dan secara residual memori. Jadi beliau yang pernah bekerja di sini Mas, ya sebagai seorang perawat. Yang waktu itu ketika pulang bekerja ke depan tertabrak truk gitu, dan sempat ya memang saya lihat sakitnya sudah parah ya, boleh bilang sudah tidak bisa ditolong sebenarnya, karena mengucurkan darah deras tuh di sini, di sebelah sini. Kemudian memang ada luka yang besar di bagian punggung. Karena sana sempat tergores bagian roda belakang. Ini yang disebut dengan holedi Mas. Iya, tapi menggunakan saya lihatnya seragam, iya, tapi bukan yang ngesot atau apa Mas, tapi menggunakan seragam ini. Pakai celana panjang tapi ininya. Saya kira ini suster N nih. Bukan. Iya. Tapi memang kayak gini. Bentuknya seperti itu, dan bau ini memang sangat menyengat tuh karena berkaitan dengan jenazah sih. Karena untuk menutupi bau aroma bangkainya Mas, aroma busuknya itu. Ini ada. Ini ya, di bawah tadi aromanya tipis. Sekarang kencang, ya. Ya karena sekarang kenapa? Masih ini loh, masih ini kencang Mas. Ya karena kenapa demikian? Karena memang ini area utamanya, teritorinya gitu. Kalau diarahkan ke sana, itu apa yang dilihat tuh sebenarnya ya seperti korban-korban kecelakaan banyak Mas. Ini Mas Di, saya minta untuk lampunya dimatikan sebentar. Nanti akan saya tanya apa yang dirasakan. Bentar aja. 3. Tapi tetap direkam aja. 2, 1, mati. Aromanya ganti campur, ya kayak ada kapur barusnya Mas.
Datang lagi yang ini yang pandan. Iya. Gak redup ini, apalagi di belakang kita ini. Tapi ketika kita coba ya, ini saya pakai lampu saya aja. Ini baunya nih mas. Iya. Sekarang campur ada yang terbakar. Gitu ya. Ya kan? Semakin kita mendekat semakin kencang. Ini mencium bau pandan semua. Iya. Bau. Campur pandan dan campur apa? Enggak, logikanya di sini nggak ada pandan, nggak ada yang bawa bulu pandan. Tapi pandannya itu ini mas, kayak ini loh. Kalau kita kadang nyekar, itu kan, kadang kita waktu nyekar itu kan kadang ada rajangan pandan tuh loh. Jadi kayak kembang staman tapi dicampur dengan pandan untuk nyekar jenazah orang yang sudah meninggal itu. Mereka dikumpulkan di sini, kemudian saya lihat ada tumpukan kayu. Dari situ dibakar. Orangnya? Nah, berbicara dengan Omo terkait pabrik gula, kita kan sebelumnya sudah pernah mengunjungi beberapa pabrik gula di Jawa. Apakah yang ini ada something yang spesial sebelum kita masuk ke dalam nanti? Kalau kita absen, pertama dulu kita ke pabrik ceper. Iya, di Klaten. Terus ke pabrik gula Sewu Galur di Kulon Progo. Ini di pabrik gula Ngempol di Cirebon. Nanti kita pilih satu lagi Jawa Timur mas, tapi belum tahu ini yang ngundang kemana dulu. Yang jelas kalau di pabrik gula itu pasti ada namanya cerobong asap. Ya makanya mas kalau gambar jangan cerobong biar nggak salah-salah. Ceroboh. Jadi nanti kita akan ngelihat adakah di situ sosok nyai-nyainya. Iya, biasanya ada yang menjaga ya. Itu seperti yang ular-ularan atau. Jadi nanti tadi sempat kita lewatkan di sini cerobong asapnya masih ada mas. Ada ya, masih ini ya. Tinggi banget ya, termasuk yang tinggi ya dibandingkan dengan pabrik gula yang lain di sini. Oke, kemungkinan kita akan segera masuk ke dalam karena dari cerita yang beredar di tempat ini juga selain pabrik gula juga menyimpan sesuatu yang sifatnya rahasia. Ayo kita coba bongkar sedikit. Oke. Lun. Kaki kanan atau kaki kiri? Kiri seperti biasa. Kiri ya. Wow. Jangan ditinggal. Kamu bercandanya serius sih. Loh, Om kok beda ya ininya ya? Iya. Bentar. Stop dulu Om. Jadi gini, ketika kita berpakaian seperti ini, bagi saya ini kan untuk di luar metafisik ya, menyelaraskan dan memperkuat chemistry untuk kita bercerita, menggambar dan sebagainya. Itu secara psikologis kan katanya seperti itu, saya bisa terima. Cuman ketika sampai ke lokasi sini, secara perasaan kayak saya melihat kembaran kita gitu loh. Bukan kembaran tapi mirip, kayak baju-bajunya kayak gini, menyerupai. Kalau kita melihat ke sana ada refleksi, itu juga sama mas. Jadi kayak ada all soul-nya kita tuh keluar gitu. Oh gitu. Jadi ini kali kedua kita. Di awal kita waktu di Lawang Ombo juga kita pakai baju peranakan ini ya pak. Congsam atau apa itu mas disebutnya itu? Saya mau gambar Om. Iya. Iya, jadi kalau sekilas ya, saya melihat gambaran di sini itu memang tempat ini pada tahun 1907, 1910-an mas, 1930-an ini didirikan. Tetapi di awal lokasi pabrik sendiri tidak sebesar yang sekarang. Jadi saya lihat masih banyak semak, kemudian juga masih banyak kebun tebu waktu itu yang ada di sini dan memperkerjakan banyak pribumi waktu itu. Tetapi bekerja di sini dalam artian mereka tidak kerja paksa. Profesional ya? Profesional, ada gaji, ada tunjangan, macam-macam. Bahkan dari posisi buruh hingga posisi mandor atau opsir dalam bahasa Belanda, pengawas, itu ada yang dipegang oleh orang-orang pribumi. Tetapi untuk posisi kepala opsir ke atas, seperti administrator atau kepala pabrik gula,
kemudian kepala remise, kepala semistri, dan mandor giling itu pasti semuanya orang Belanda, Mas. Oh iya. Yang ada di sini. Dan banyak sih, Mas, kalau saya tangkap ya, dari cerita yang bahagia, cerita yang haru, bahkan cerita yang sedih. Dan lokasi berdiri kita di belakang, di sebelah sini, itu semuanya kostumnya sama seperti kita, Mas. Gitu. Iya. Makanya tadi kayak sesuatu yang dalam pikiran terlintas keluar. Kok sama kayak kita gitu loh. Iya. Dan tempat ini juga selain dipergunakan untuk societet, yang saya tangkap pada tahun 1930-an juga dipergunakan untuk seperti perkumpulan, Mas, yang saya tangkap. Oh, ada organisasi khusus yang beraktivitas di sini. Beraktivitas di sini, dan di malam-malam tertentu kita agak ke sana. Ini move aja ya. Iya. Ikut kaki saya. Ini kalau kita lihat corak ubin, ini juga masih lama, Mas, tegel. Kalau kita lihat bawahnya. Dan kita Mas. Iya. Cerita dulu baru masuk. Iya, dan kita pada kesempatan hari ini juga tidak sendiri. Secara ini ya, tanda kutip. Ada langkah kaki. Iya, ada kaki beneran yang jalan. Serius? Masuk. 2 kali sini. tak. Udah 2 kali kayak gitu. Iya. Dulu waktu sekolahnya masih aktif, yang bagian sini ada meja, bangku ya, ada meja dan bangku. Kursi yang sini itu jangan ditempati. Nah, itu kenapa sih selalu ada mitos seperti itu dalam setiap sekolah itu kenapa? Ini kita membahas tentang mitos bangku Umum kosong ya, global ya. Saya taruh di sini aja deh, buat mbaknya duduk. Nah, biasanya gini, Mas Genta. Nah, kenapa di pojok sini? Karena ini menjadi pintu dimensi, gerbang antar dimensi. Dan sosok-sosok astral itu biasanya keluar masuknya dari sini. Ini sebenarnya berkaitan dengan lokasi ini jauh sebelum bangunan ini dibangun. Jadi tidak jauh dari sini ya, dulu ini sebelum Indonesia merdeka sebenarnya. Memang ada satu keluarga yang waktu itu seperti menganut sekte tertentu, Mas. Yang itu mengorbankan perempuan hamil. Itu tujuannya untuk, ya kasarannya untuk pesugihan, Mas. Dan ketika tempat ini dibangun, kalau ada sebuah perjanjian ketika siang ini menjadi tempat untuk aktivitas manusia, malam untuk aktivitas mereka. Dan sosok ini kadang nggak mau pergi, tetap duduk di sini, sehingga itu dikhawatirkan ketika tempat pojok ini ditempati perempuan lagi, itu bisa jadi kerasukan. Dan sosok ini memang cerita beberapa korban-korbannya itu saat dimakamkan itu kafannya berbeda, Mas, atau kafannya berubah menjadi hitam. Itu. Tapi ini beda dengan pocong hitam itu beda. Ini bisa berubah menjadi pocong hitam, tapi bukan kuntilanak ya. Jadi sosok ini memang selalu yang membuat kita kesini kan jadi panas, Mas. Tadi udah dingin ya? Iya, rasanya jadi dingin. Memang duduk di sini, Mas, sebenarnya sosoknya. Jadi duduk di sini menghadap ke sana, cuman menggunakan ageman serba hitam kayak kita gitu. Dan ya seperti menjadi sebuah mitos dan mistis. Ketika sekolahan pasti bangku paling pojok pasti dihindari, dimanapun itu, terkadang seperti itu. Tapi beliau-beliau yang mungkin sudah dari sini itu kan ya mungkin bisa dibilang udah lama tidak merasakan kehidupan manusia di sini. Apakah mereka juga merasa kesepian gitu atau ya wes mereka fine-fine aja dengan? Mereka merasa suka fine. Dan kemudian yang saya tangkap juga beberapa insiden kecelakaan yang ada di sekitar jalan di sini, red line yang ada di sini, keserapnya di sini, Mas. Wah, yang meten ya? Iya. Nah ini, Mas, tuh. Merinding ya, Mas? Sini. Agak ke sana salah. Iya. Nah itu angsanya. Tenang, ini 2021 tanpa mediasi. Mediasi saya capek. Sudah tak blokir, Mas, akses mediumisasi itu udah tak uninstall. Nah,
Jadi dulu itu seperti ini mas, lokasinya itu, tetapi tidak di sini ya. Jadi jauh dari sini. Lokasinya itu seperti ini dan tahu nggak mas, pohon pisang identik dengan apa? Mr. P. Ya seperti itu. Mr. P ini ya apa namanya? Candy Ghost. Candy Ghost, bukan Mr. P yang lain. Anunya itu kayak titik V. Enggak, tapi kalau dilihat dari struktur bangunannya kayak ini ya Om ya, rumah sakit Blitar. Ya, tadi aku ingat waktu jalan ke sini sekilas gitu. Dan apa ya? Jadi yang ditampakkan tuh gini. Biasanya kan gini ya. Kita itu kalau lihat warga itu. Jadi baunya itu apa ya? Amis tapi campur barus itu. Biasanya kan kalau miske ya, ada white lady, ada red lady. Kalau di sini, jadi kayak ini mas, permennya itu varian rasa. Contohnya? Ada yang rasa stroberi, yang tadi apa? Yang warna merah. Terus ada yang warna kuning, tapi saya nggak tahu sih yang itu pocong kuning itu apa. Kayak Pokemon dulu mas modelnya. Pikachu. Modelnya. Tapi dia modot bisa tinggi, gitu. Nggak tahu. Ini dulu itu ada tempat ini mungkin sudah tutup atau apa. Ada seperti sebuah sekte tadi itu, yang mana saat penggunaan ataupun pemakaman jenazah itu warna kafannya aneh-aneh mas. Maksudnya berwarna-warni. Dari sekte tersebut. Iya. Dan ini rata-rata yang dipakai perempuan yang lagi mengandung. Walaupun ada laki-laki juga, tapi yang menurut saya energinya paling kuat, paling besar yang ada di sana. Bisa jadi PR buat teman-teman sobat jawabannya semua, sekte apa kira-kira yang kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi anginnya kayaknya ini ya mas, semakin kesini makin nggak enak. Bisa suruh cepat-cepat pergi. Iya. Ini anginnya. Ya wes. Closing. Kita